wabarakatuh. Hai sobat, tahukah kamu waliullah penyandang gelar Sultanul Aulia atau rajanya para wali Allah? Beliau bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni waliullah paling masyhur di Indonesia bahkan di dunia. Beliau adalah pendiri Thariqat Qadiriyah yang terkenal dengan banyaknya karomah, kesaktian, dan kejadian-kejadian mistis yang dimiliki. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal itu menunjukkan kekaromahan dan kewalian beliau, bahkan hal itu sudah nampak sejak beliau masih kecil. Berikut beberapa kisah dan kejadian mistis beliau dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir pernah memberikan ceramah agama. Kemudian beliau selangkah demi langkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Dan hal itu sontak disaksikan oleh para jamaah beliau dengan kagum dan terheran-heran. Kita pun tentu kagum dengan sosok seperti beliau yang seakan-akan dipandang bisa terbang melayang di udara. Yang kedua, menghidupkan orang mati dari kuburan berusia 500 tahun. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir bertanya kepada orang Nasrani, kenapa Nabi Isa lebih sempurna daripada nabi lainnya? Lalu orang Nasrani menjawab, Nabi Isa mempunyai keistimewaan, beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu Syekh Abdul Qadir membuat kesepakatan, apabila beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati, maka orang Nasrani tersebut harus bersedia masuk Islam. Lalu orang Nasrani tersebut bersedia, mereka lalu mencari sebuah kuburan. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan, dan kebetulan kuburan itu sudah tua, berusia 500 tahun lebih. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani cukup mengucapkan, kum biiznillah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Tiba-tiba kuburan tersebut terbelah menjadi dua. Lalu mayat di dalamnya keluar sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya mayat tersebut adalah seorang penyanyi. Menyaksikan peristiwa aneh tersebut, sontak orang Nasrani tersebut tercengang kagum dan heran, lalu berubah keyakinannya dan beriman masuk Islam. Ketiga, berpuasa sejak bayi. Saat beliau masih bayi, Syekh Abdul Qadir tidak pernah minum air susu ibunya jika pada bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak mau makan apapun meski beliau masih bayi. Yang keempat, jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebelum tiba di rumah Syekh, orang tadi sudah sembuh dahulu karena jinnya takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kelima, menghidupkan sisa tulang ayam. Saat itu ada seorang wanita yang menitipkan anaknya belajar kepada Syekh. Namun setelah beberapa waktu menjenguk anaknya yang terlihat kuru karena makanannya tak layak. Sedangkan Syekh Abdul Qadir makan enak daging ayam sehingga terlihat tulang belulangnya. Akhirnya wanita itu protes atas ketidakpatutannya. Walhasil Syekh Abdul Qadir mengucap pada tulang ayam, kum biiznillah, bangunlah dengan izin Allah. Sontak tulang tadi berubah menjadi ayam sambil berkokok. Lalu Syekh berpesan kepada wanita tadi, jika anaknya bisa berbuat seperti ini, maka boleh makan enak. Sontak wanita tadi berkesimpuh malu atas prasangka buruknya. Yang keenam, berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seseorang yang arif, dan beliau tahu bahwa itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Syekh lalu berkata kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup bersamaku, sebab aku bukanlah seperti Nabi Musa. Maka Nabi Khidir alaihissalam pun menerimanya menjadi murid. Yang ketujuh, ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama untuk mencoba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumah Syekh Abdul Qadir, mereka dipersilahkan duduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala. Lalu dari dada beliau keluarlah cahaya yang terang. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama tadi, sehingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan pertanyaannya tadi.